Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Prakasa dari Prodi Sistem Informasi semester 8 Universitas Kiai Haji Wahab Jombang. Kali ini saya akan menganalisis SWOT diri sendiri untuk memenuhi tugas dari bahasan. Baik, yang pertama ada strength atau kekuatan. Orangnya tekun dan gak gampang nyerah kalau ada tantangan. Ya, emang saya orangnya gak mudah nyerah kalau ada tantangan, malah semangat kalau ada tantangan. Yang kedua, bisa bekerja sama dalam tim dan komunikasi juga oke. Saya juga gampang sekali orangnya diajak kerjasama karena saya orangnya mudah bergaul dengan orang lain dan bisa mengikuti orang lain. Yang ketiga, selalu penasaran buat belajar hal baru dan upgrade diri. Ya, ini harus dilakukan karena kalau kita cuma berdiam diri saja, kita akan ketertinggalan dengan orang lain. Lalu yang keempat, bisa multitasking, jadi lebih produktif dalam berbagai aktivitas. Ya, saya bisa lebih produktif dalam segala apapun selama itu positif akan saya lakukan. Yang selanjutnya, weaknesses atau kelemahan. Yang pertama, kadang susah bagi waktu antara kerja dan kehidupan pribadi. Terkadang saya juga bingung antara memilih mana waktunya kerja dan mana ya kehidupan pribadi, karena saya ketika sudah fokus dalam satu tujuan maka akan saya lakukan sebaik-baiknya. Jadi terkadang kalau fokusnya kerja ya kerja terus sampai lupa sama kehidupan pribadi. Itu kelemahan saya. Yang kedua, sering nunda-nunda kerjaan kalau nggak ada deadline yang ketat. Jadi saya emang sering menunda kerjaan bila itu waktu deadline-nya masih lama. Jadi ketika sudah dekat akan saya kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti itu. Jadi saya cari kerjaan yang deadline-nya paling dekat dulu saya kerjakan, lalu berikutnya seterusnya. Lalu yang ketiga, kurang pede kalau harus tampil di depan banyak orang. Ini kelemahan saya yang paling menonjol. Saya kurang pede kalau tampil di depan orang banyak karena bicara saya juga ribet. Jadi saya kurang pede kalau bicara dengan orang banyak di depan. Seperti itu. Yang keempat, kadang terlalu perfeksionis jadi malah lama dalam menyelesaikan sesuatu. Jadi saya ketika melakukan sesuatu itu harus perfect, harus betul-betul sesuai dengan harus bagus lah intinya, harus perfect. Jadi membuat saya itu begitu menekuni sampai saya lupa kalau itu sangat lama, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan sesuatu. Yang kelima, susah buat bilang enggak, akhirnya kebanyakan tanggungan. Saya susah sekali, terkadang saya orangnya sungkanan karena ya ketika ada orang minta bantuan masih saya iyai kalau saya bisa itu. Kalau saya sangat sungkan sekali kalau bilang enggak seperti itu. Jadi akhirnya tugasnya numpuk seperti itu. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Dunia teknologi makin berkembang, banyak kesempatan buat belajar dan berkembang. Peluang ini sangat diperlukan karena di dunia teknologi itu cepat sekali berkembangnya. Karena apa? Sekian tahun, jika kita tidak belajar mengikuti teknologi, maka kita akan tertinggal.
karena dunia teknologi sangat cepat berkembangnya. Yang kedua, bisa ikut seminar, workshop, atau kursus gratis di internet. Saya ini yang biasanya saya lakukan, dan yang sering adalah mengikuti sebuah forum. Saya sangat suka sekali mengikuti sebuah forum di internet, seperti di medsos atau di website, karena dapat mengobrol dengan orang yang lebih berpengalaman dari saya, berbagi pengalaman untuk mengembangkan bakat saya. Yang ketiga, punya relasi yang bisa bantu buka peluang baru. Oke, jadi eh, relasi sangat penting, karena jika kita punya relasi, maka kita akan mudah atau terbantu sekali untuk mencapai apapun. Yang keempat, banyak proyek freelance atau kerja remote yang bisa dimanfaatkan. Zaman sekarang banyak sekali kerjaan tidak perlu berangkat ke tempat kerja, atau cukup di rumah saja kita bisa mengerjakan. Jadi sering-sering kita mencari informasi untuk eh, proyek freelance ini, karena banyak sekali sekarang lowongan seperti ini. Jadi banyak peluang. Yang kelima, media sosial bisa jadi alat buat personal branding dan networking. Tidak asing lagi, karena kebanyakan orang sekarang media promosinya adalah sebuah medsos. Karena apa? Dinilai paling murah, dinilai paling mudah, dan mudah digunakan. Saya juga sering sekali menggunakan medsos untuk media jual beli saya, yaitu jual beli HP atau barang-barang lainnya. Saya sering sekali pakai market pakai media sosial untuk mempromosikannya, karena dinilai paling cepat untuk dan paling mudah dan gratis. Lalu berikutnya, threats, ancaman. Kompetisi kerja di dunia teknologi makin ketat. Harus terus update skill. Kalau ini harus, karena tadi teknologi itu berkembangnya sangat pesat dan cepat. Jika kita tidak update skill, tidak mengikuti zaman, gak mengikuti teknologi, maka akan kita tertinggal. Jika kita tertinggal, maka kita tidak punya peluang apapun. Itu ancaman. Jadi terus pelajari teknologi, karena setiap ada teknologi baru pasti ada pembaruan, ada sesuatu yang harus kita pelajari, ada hal yang baru yang harus kita pelajari. Jadi kita harus update terus, jangan menggunakan skill yang lama, kita asah terus, seperti itu. Lalu yang kedua, teknologi berkembang pesat. Teknologi berkembang cepat, kalau nggak belajar terus bisa ketinggalan. Ini seperti yang pertama tadi yang saya sampaikan. Kalau kita tidak mengejar teknologi, tidak belajar atau tidak mempelajari teknologi, maka kita akan ketertinggalan dengan zaman. Karena setiap zaman pasti ada teknologi, entah itu model konvensional ataupun sudah sistem canggih. Nomor ketiga, kadang sulit menemukan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung. Ini juga ancaman bagi saya, karena saya juga terkadang merasa tidak nyaman dengan lingkungan kerja, dari segi
orangnya atau bosnya atau pemimpinnya atau lingkungannya, tapi dengan tapi bukan terlalu ancaman bagi saya karena saya lebih mudah bergaul, lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan. Jadi mungkin itu tidak terlalu terlalu ancaman bagi saya. Yang keempat, resiko kelelahan fisik, mental, dan emosional karena terlalu banyak kerja dan kurang istirahat. Ini juga ancaman bagi saya karena kalau kita tidak memperhatikan kesehatan kita, resikonya lebih besar karena kesehatan lebih mahal daripada obat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan bila ada kurang kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.